Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, teman-teman, kita semua tahu bahwa Bapak Prabowo itu punya program makan siang gratis yang sepertinya menjadi program unggulannya, salah satunya gitu ya. Karena di berbagai forum, termasuk yang terakhir itu di acara Serasehan 100 Ekonom, ketika ada seorang ibu ya, sepertinya ibunya adalah dosen gitu ya, bertanya kenapa investasi itu tidak berbanding lurus dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja ataupun kesejahteraan orang-orang di sekitar investasi itu. Nah, entah kenapa Pak Prabowo menyelipkan jawaban makan siang gratis ini. Nah, menurut saya ini sangat tidak tepat gitu ya teman-teman. Nah, tapi saya mau kita simak dulu jawabannya agar tidak ada yang keberatan, dianggapnya memotong jawaban gitu ya, atau memaknai tidak sesuai yang dimaksud Pak Prabowo gitu. Saya tidak mau juga seperti itu. Nah, kita mau fair, kita mau dengar dulu dari sisi Pak Prabowo. Nanti saya akan tunjukkan juga kepada teman-teman argumentasi cerdas dari seorang Bapak. Tapi kita simak dulu ya argumentasi Pak Prabowo. Pertanyaan saya, Pak, selama ini kita investasi juga sudah tinggi, tetapi di daerah-daerah yang investasinya tinggi, kemampuan untuk mengurangi kemiskinan itu justru malah rendah. Kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja juga rendah. Nah, jadi apa yang akan Bapak lakukan? Apakah dalam pengentasan kemiskinan, orang miskin itu tidak lagi menjadi objek dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga subjek yang ikut di dalam menyelesaikan masalah? Mungkin detailnya saya mohon paparan dari Bapak. Terima kasih. Benar. Jadi kalau saya ya dan tim saya, kita ingin cari solusi yang cepat. Jadi kita jangan berargumen berapa persen, berapa juta ini dan itu. Kalau saya sebagai mantan militer, saya dididik untuk selalu siap menghadapi kemungkinan paling jelek. Katakanlah kemiskinan, ya bukan kita mau berargumen, katakanlah kemiskinan kita memang sudah 100 juta orang. Ya berarti kurang lebih 21 juta kepala keluarga. Ya kan? What is the solution? Tadi saya sudah paparkan. Ya. Pemerintah kita sekarang sudah menggelontorkan puluhan miliar dolar dari APBN kita untuk meringankan beban orang-orang miskin. Subsidi energi, subsidi BBM, direct transfer, cash direct transfer, dana desa dan semuanya. Dan dalam pembagian tadi, Bapak Ibu lihat, ya, alokasi untuk perlindungan sosial, bantuan sosial sangat-sangat besar. Kalau tidak salah, hampir 500 triliun. Untuk pendidikan 660 triliun dan sebagainya. Jadi kita punya modal. Kita harus ambil langkah berani. Antara lain, langkah yang saya ingin jalankan adalah makan siang gratis. Itu akan membantu semua keluarga miskin. Apakah ikuti World Bank, ikuti ini? Enggak. Semua anak Indonesia akan dapat makan, kecuali anaknya orang kaya. Anak orang kaya enggak butuh lagi. Tapi semua sekolah, semua pesantren dari usia dini akan kita kasih makan siang. Itu adalah keberpihakan. Itu adalah wujud dari keadilan sosial. Bagaimanapun satu keluarga punya 2-3 anak, dia sudah tidak perlu lagi mikir 3 anaknya akan dikasih makan tiap hari. Ya, itu ya teman-teman. Sebenarnya pertanyaan dari si ibunya sangat bagus ya menurut saya. Jadi kenapa tidak paralel kesejahteraan itu naik ketika investasi yang ditujukan untuk kesejahteraan itu hadir di satu daerah, tapi kenapa tidak paralel ya, tidak berbanding lurus ya dengan kenaikan kesejahteraan.
Nah, muncul kan sebenarnya harusnya pertanyaan-pertanyaan di sini, apakah investasinya yang masuk adalah yang banyak adalah tenaga kerja asing yang diserap gitu. Apakah investasi yang masuk itu bukan sektor padat karya yang butuh tenaga kerja banyak. Nah, harusnya kan Pak Prabowo itu mengeksplor pertanyaan si ibu itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dia jelaskan secara argumentasi. Boleh dari pengalamannya selama menjadi rekan Presiden Jokowi atau bawahan Presiden Jokowi selama di pemerintahan, itu boleh menjadi referensi jawabannya. Tapi tiba-tiba dia melompat kepada makan gratis. Nah, saya juga punya pendapat ya tentang ini karena saya menemukan menurut saya premis ide dasar makan gratis itu punya lubang besar yang menimbulkan banyak pertanyaan gitu ya. Nanti saya akan beri opini saya, tapi ada satu pendapat menarik dari seorang bapak gitu ya. Dia juga tidak setuju dengan makan gratisnya Pak Prabowo ini. Nah, bagaimana pendapatnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus buat calon presiden dari Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto, yang akan memberikan program makan gratis, makan siang terhadap orang-orang miskin yang ada di seluruh Indonesia. Program ini Pak sama aja mengajari orang program meminta-minta. Itu sama aja subsidi, tapi tidak berefek sama sekali kepada keluarganya, kepada keluarga orang yang miskin yang ada di Indonesia. Orang miskin cuma nggak butuh makan aja Pak. Mereka butuh menyekolahkan anaknya, butuh memberikan hidup layak kepada anak cucunya. Itu kalau cuma makan siang aja ya nggak berefek sama sekali Pak ya. Program sampean itu nggak jelas. Saya akan mendukung programnya Pak Ganjar Pranowo yang ada di Jawa Tengah. Jadi Pak Ganjar Pranowo itu mendirikan SMKN, semuanya siswanya itu anak orang tidak mampu, masalah biayanya ditanggung oleh Pemprov Jawa Tengah secara gratis. Baik makannya, seragamnya, bukunya, semuanya disubsidi oleh Pemprov Jawa Tengah. Setelah lulus, anak-anak ini dicarikan kerjaan di luar negeri, baik Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea, semuanya ada di sana Pak. Jadi anak-anak orang yang tidak mampu dari yang tadinya berpenghasilan rendah menjadi berpenghasilan tinggi untuk mengangkat derajat kedua orang tuanya yang tadinya tidak ada berpenghasilan sama sekali. Itu namanya pengentasan kemiskinan lewat pendidikan Pak. Jadi pendidikannya disubsidi, cuman efeknya buat keluarga besar dia, buat keturunan dia, buat anak-anak yang kurang mampu yang ada di Indonesia. Itu namanya program jelas. Cuma kalau ngasih makan siang gratis, suruh kesini aja Pak orang-orang Pak, saya tiap hari mau ngasih uang orang makan berapa, nggak bisa. Itu sama aja mengajarin orang supaya meminta-minta terus, subsidi terus. Itu tidak akan mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia Pak. Jujur, subsidi model kayak itu nggak ada. Programnya itu kan ya ngasih makan siang gratis atau ngasih makan anak pendidikan PAUD sampai SMA, anak pelajar itu nominalnya berapa ya, harus saya jabarkan nominalnya berapa gitu. Makanya saya tidak mendukung Anda karena program Anda itu cuma remeh-temeh soal makan aja ya. Makan orang Indonesia, orang boleh Jawa sih semua bisa makan Pak. Biarpun makan nasi dengan garam aja makan bisa insya Allah ya. Jadi nggak nunggu subsidi dari pemerintah, subsidi dari pemerintah. Itu loh ya, program itu yang jelas, yang berjenjang, yang benar-benar real gitu, yang bisa mengentaskan kemiskinan secara nyata ya. Saya tegak lurus 2024 akan mendukung Pak Ganjar Pranowo dan tidak akan mendukung orang yang cuma ngasih program makan siang gratis. Salam waras, salam NKRI Agamati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sendiri sepakat dengan si bapak tersebut ya, yang kita tonton barusan videonya. Saya pribadi punya banyak pertanyaan terhadap ide dasar makan gratis ini. Pertama, ini tidak mencerminkan ya menurut saya spirit atau keberlanjutan dari Presiden Bapak Joko Widodo. Karena Pak Jokowi pun tidak pernah kan membuat makan gratis, tapi dia membuat yang namanya food estate, di mana ini menjadi lumbung pangan, di mana Indonesia itu mampu memberi makan rakyatnya sendiri dari hasil tanahnya sendiri. Kalau ini masih berkelanjutan, masih substantif. Nah, kedua, menurut saya, kalaupun idenya terlaksana, muncul lagi pertanyaan, seperti siapa yang masak, dan bagaimana cara membagi makanan itu.
Lalu apa lauk pauknya? Setiap hari dilakukan itu apakah energi tidak habis untuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu? Ya kan? Ketiga maksud saya. Kenapa harus makan siang? Kenapa tidak sarapan pagi? Bukankah menurut banyak penelitian, sarapan itu sangat penting buat anak-anak? Jadi selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru karena ada begitu besar lubang dari premis ide dasar makan gratis ini. Nah, keempat, kenapa tidak, saya lebih setuju apa yang dilakukan Ahok di DKI Jakarta. Problemnya saya pikir bukan makan siang, semua orang sudah bisa makan siang. Tentu kita bersimpati, ada orang-orang tertentu memang yang tidak makan aja susah, tapi saya lebih setuju dengan apa yang dilakukan Ahok di DKI Jakarta. Karena kalau bicara makan, semua orang pun makan, bahkan kalaupun harus pakai garam. Tapi pertanyaannya kan yang penting adalah apakah komposisi makannya sudah memenuhi gizi 4 sehat 5 sempurna tadi? Kenapa tidak manfaatkan koperasi misalnya seperti Ahok, di mana orang yang sangat miskin itu teman-teman bisa beli daging, susu, sayur itu dengan harga yang sangat murah. Ini lebih masuk akal, bukan menciptakan program saya menyebutnya makan siang gratis ini seperti program catering nasional. Iya bener dong, kan mau ngasih makan siang gratis nih. Artinya kan bahasa lainnya program catering nasional. Nah, rasa-rasanya kok tidak menjawab bahwa itu bisa menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Saya lebih tertarik seperti yang dijelaskan Bapak tadi, bagaimana Ganjar Pranowo mengentaskan kemiskinan melalui potret pendidikan. Ini malah lebih masuk akal. Pak Ganjar itu pernah bilang, wajib dia berencana membuat yang namanya setiap keluarga itu minimal 1 sarjana di keluarga itu. Karena kelak yang sarjana ini nasibnya bagus, dia akan menarik keluarganya ke atas, lepas dari lubang kemiskinan, lepas dari jerat kemiskinan. Artinya, pendidikan memang adalah salah satu jalan untuk membuat satu keluarga itu lepas dari kemiskinan. Nah, ini menurut saya malah keren yang dilakukan Pak Ganjar ini. Menurut yang saya pernah dengar, kalau tidak salah, itu biaya makan siang gratis ini sekitar 400 triliun kurang lebih. Dana segede itu daripada buat makan siang, bukankah lebih baik mensubsidi BBM yang sempat dicabut Pak Jokowi karena selalu bilang bahwa APBN kita itu terbebani dengan subsidi BBM yang setiap tahun meningkat. Lah, subsidi BBM dicabut, kok sekarang malah mau subsidi yang namanya makan siang? Ini malah jadi problematik gagasan ini buat saya gitu ya teman-teman. Dan ya itu aja video kali ini teman-teman, semoga videonya bisa dinikmati. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.